Ya pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk bisa ke lokasi yang dekat dengan aliran longsor, dan saya akan coba ajak Anda untuk bisa lebih dekat ke hulu tempat titik pertama kali longsor terjadi. Bencana longsor di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, hingga kini masih dilakukan operasi pencarian dan evakuasi korban. Tim SAR gabungan berjumlah lebih dari 3.000 orang dan ratusan alat SAR dikerahkan untuk terus mencari sisa jasad korban dan potongan tubuh yang diperkirakan masih tertimbun material longsor. Medan yang sulit dan kondisi cuaca yang tidak menentu jadi tantangan besar yang dihadapi tim SAR gabungan dalam upaya mengevakuasi jenazah korban. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi di samping aliran longsor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan bisa dilihat sendiri, ini dampak longsor yang dihasilkan sangat parah. Ini kami berada di lokasi yang kurang lebih sekitar 1,5 km untuk menuju ke titik awal mula lokasi longsor terjadi di puncak Gunung Burangrang. Namun memang saat ini kondisinya kabut sangat tebal sehingga mahkota longsor ini sulit untuk bisa dilihat dalam jarak pandang mata. Dan saya akan coba tunjukkan kepada Anda juga bagaimana kondisi dari bangunan ataupun perumahan warga yang terdampak. Ini bisa dilihat bangunannya hancur, rusak parah. Bahkan tidak hanya perumahan, di sini juga ada sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang hancur lebur akibat bencana longsor yang terjadi pada hari Sabtu dini hari 24 Januari lalu. Dan memang saat ini sejumlah alat berat juga sedang dipinggirkan terlebih dahulu oleh tim SAR gabungan pasca kondisi cuaca ini sangat tidak memungkinkan tim SAR gabungan untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi. Dan memang ini lokasinya cukup dekat dengan area wilayah A2, zona A2, di mana kalau kita bisa gambarkan bagaimana ruang kerja tim SAR gabungan ini dibagi kepada setidaknya 5 area. Dari puncak longsor ini merupakan wilayah A3 yang paling dekat dengan puncak longsor. Kemudian di area saya melaporkan saat ini merupakan wilayah A2, dan di sebelah hilir ini yang menuju ke bawah merupakan wilayah A1. Sementara di sisi yang sebelah sana ini ada wilayah kerja B2 dan juga B1. Tentunya kami tidak bisa terlalu mendekat untuk menuju ke area wilayah A3 karena memang di sana kondisinya cukup parah. Apalagi dengan kondisi seperti ini, tim SAR gabungan saja tidak diperbolehkan untuk bekerja lebih lama. Dan saat ini melihat kondisi cuaca yang tidak menentu dan juga dengan intensitas hujan tinggi, maka kami diperintahkan untuk segera menepi terlebih dahulu. Pakar Geologi Longsoran Institut Teknologi Bandung, Dr. Imam Ahmad Sadisun, dalam rilisnya menyebut penyebab longsor di Desa Pasir Langu disebabkan oleh sejumlah faktor, baik faktor alamiah maupun faktor tindakan manusia. Imam menyebut pelapukan terjadi di hulu Gunung Burangrang yang merupakan material vulkanik tua, ditambah intensitas hujan sedang dengan durasi yang lama. Air mudah masuk ke pori-pori tanah yang membuat lereng gunung tidak mampu menahan beratnya sendiri sehingga longsor terjadi. Untuk mencegah bencana longsor serupa kembali terjadi, Imam menyebut perlu dilakukan sejumlah langkah mitigasi, mulai dari stabilisasi lereng di bagian hulu, penggunaan teknologi deteksi awal pergerakan longsor, hingga membangun struktur aliran lumpur sebagai langkah antisipasi longsor. Di sisi lain, Kepolisian Daerah Jawa Barat tengah melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana alih fungsi lahan yang menjadi penyebab longsor. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, tim penyidik tengah melakukan koordinasi dengan Badan Geologi dan Dinas Pertanian dalam upaya mengumpulkan data-data untuk kasus dugaan pidana ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menuturkan semua pihak akan bekerja termasuk mendalami dugaan tindak pidana penyebab bencana longsor terjadi. Namun saat ini fokus penyelesaian masih kepada penanganan masalah sosial kebutuhan para pengungsi terlebih dahulu.
Tinggal ahli fungsi lahannya korporasi apa perorangan, kan gitu loh. Nah kalau penindakan, ya apakah orang-orang yang, mohon maaf ya, masyarakat kelas menengah ke bawah, mau kita adili kan masyarakat biasa. Kalau itu korporasi harus ditindak, gitu loh. Kalau perorangan masyarakat awam dan karena kebutuhan justru bukan ditindak, tetapi dikasih pekerjaan baru agar mereka tidak melakukan alih fungsi. Ini merupakan lokasi hilir terjadinya bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Dan tentunya bencana longsor terjadi tidak hanya karena satu atau dua faktor saja, melainkan karena akumulasi sejumlah faktor, baik dari kondisi natural alam yang kompleks ataupun dari tindakan manusia yang tidak terukur. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita semua untuk bisa tetap menjaga keseimbangan vegetasi alam agar keseimbangan lingkungan ataupun juga bencana seperti ini tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Ardan Anugrah Widiarto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.